Insyaallah kita akan melanjutkan bahasan kita, yaitu surah Al-Balad. Sedikit lagi selesai, sudah masuk ke ayat 20. Namun ada beberapa bahasan yang belum kita tuntaskan. Insyaallah akan kita tuntaskan pada kesempatan pagi hari ini. Kita mulai saja teman-teman. Kemarin kita sudah bahas sampai ke huruf mim, maka kita akan lanjutkan ke huruf berikutnya ya. Di sini kita mendapati ada huruf wawu tapi ada kepala ainnya. Ini namanya hamzah, teman-teman. Jadi bukan wawu ya. Wawunya ini hanya sebagai wadahnya saja. Ya, tapi hurufnya apa? Hurufnya adalah hamzah. Ya. Nah, hamzah di sini dia dalam kondisi apa, teman-teman? Di atasnya ada tanda petik. Ini hamzahnya dalam kondisi sukun. Ya, sering kita sebut juga dengan tanda mati. Oke. Nah, teman-teman, salah satu sifat yang akan sangat terasa ketika ada hamzah sukun itu sifat syiddah. Jadi hamzah itu punya sifat namanya syiddah. Syiddah itu artinya adalah tertahan suara. Ya, tertahan suara. Maka huruf-huruf yang bertemu dengan hamzah sukun, contohnya di sini ada huruf mim berharokat dhammah, dia berjumpa dengan hamzah sukun, maka mim ini akan merasakan sifat syiddah dari hamzah sukunnya atau tertahan suaranya. Maka perhatikan, ketika munya dilafalkan, dia nggak akan dibaca panjang begini, muso, tapi dia akan dibaca muso. Jadi mu-nya merasakan sifat syiddah dari huruf hamzah yang artinya tertahan suara, maka mu-nya nanti akan terhentak karena berjumpa dengan hamzah sukun. Kita coba. Sodah. Jadi mu-nya akan terhentak. Ya. Oke. Nih, kita perlihatkan di sini. Jadi huruf-huruf yang dia berjumpa dengan hamzah sukun, teman-teman, itu ya, dia akan terhentak. Dia harus terhentak. Contoh, di sini ada huruf ta yang dia berjumpa dengan hamzah sukun, maka ta-nya akan terhentak. Ta tiyahumu, seperti itu ya. Atau yang ini nih, makulin, tidak akan dibaca makulin, enggak, tapi makulin. Nah, ini contoh dalam ayat tadi nih, musadatun. Jadi bukan musadatun, dia akan terhentak ya, dia akan terhentak. Karena tadi apa? Karena hamzah itu punya sifat namanya ini, teman-teman. Nah, hamzah itu punya sifat dari segi suara adalah syiddah. Syiddah artinya tertahan suaranya. Ya. Syiddah artinya tertahan suaranya. Oke? Jelas? Lanjut ya. Oke, kita lanjutkan kembali. Maka di sini pastikan mu-nya terhentak karena berjumpa dengan hamzah sukun. Alaihim narum mu. Nah, itu ya. Jelas ya, insyaallah ya. Kita lanjutkan kembali. Selanjutnya, teman-teman. Di sini kita mendapati ada huruf apa? Huruf yang saya blok dengan warna hijau. Ini namanya huruf shad. Jadi ketika dia tidak berharokat, teman-teman harus tahu nama aslinya. Sebutlah dia namanya adalah huruf shad. Jadi bukan huruf so. Nah, huruf shad ini dilafalkan ya. Bagaimana cara pelafalannya? Nah, kebetulan shadnya dia berharokat baris atas. Oke, kita jelaskan dulu, teman-teman. Kalau kita mendapati ada huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat baris atas, ini namanya adalah harokat fathah. Basic huruf berharokat fathah itu dibaca dengan vokal A, dengan vokal I, atau dengan vokal U, teman-teman sekalian. Basic huruf berharokat fathah itu seharusnya dibaca dengan vokal A. Tapi apakah huruf shad di sini dibaca musadah? Apakah dibaca dengan vokal A? Ternyata huruf shad di sini nggak dibaca dengan vokal A ya. Tapi akan kita dengar dia condong pada vokal O, so. Nah, dia akan condong pada vokal O ya, shadnya ketika berharokat fathah. Kenapa? Kenapa tidak vokal A? Bukankah basic huruf berharokat fathah itu vokal A? Nah, huruf shad itu termasuk ke dalam huruf yang tebal. Jadi huruf-huruf yang dia punya karakter tebal, teman-teman sekalian,
ya, huruf-huruf yang punya karakter tebal ketika fathah dia tidak akan terdengar condong pada vokal A, tapi akan terdengar seperti vokal O. Mu, so, so. Nah, perhatikan ya. Nih, so, 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 po, wo. Nah, jadi huruf-huruf tebal itu ketika dia berharokat fathah, itu dia akan terdengar bunyinya condong pada vokal O, seperti vokal O. So, so, po, wo. Nah, gitu. Bukan dibaca sa, da. Nah, itu ya, jadi alasannya kenapa? Karena huruf short ini termasuk ke dalam huruf yang tebal. Oke? Nah, oke, kita lanjutkan kembali. Maka dia dibaca terdengar seperti vokal O. Nah, lalu gimana Bang cara melafalkan huruf tebal ini? Kenapa huruf tebal ini harus mengubah bunyi vokal A pada harokat fathah itu berubah menjadi vokal O? Gitu ya. Nah, huruf tebal itu teman-teman sekalian dia punya sifat yang namanya adalah isti'la. Nah, sifat isti'la inilah yang membuat huruf tebal menjadi terdengar seperti vokal O. Apa itu isti'la? Isti'la itu artinya adalah pangkal lidah naik, atau kita singkat PLN. PLN di sini bukan perusahaan listrik negara, tapi pangkal lidah naik. Ya, pangkal lidah naik. Nah, mana yang disebut dengan pangkal lidah? Yang disebut dengan pangkal lidah itu adalah, nih, kalau kita ibaratkan ini adalah lidah, ini adalah ujung lidah, ini adalah tengah lidah. Nah, pangkal lidah itu bagian ini. Jadi dia naik ketika melafalkan huruf-huruf yang, bentar ya, ini kayaknya kita matiin dulu nih, aslinya agak pilek nih, kita matiin dulu ya. Nah, mau bahas apa tadi? Oh, jadi huruf-huruf yang dia adalah huruf yang tebal, lalu ketika berharokat fathah dibaca terdengar seperti condong pada vokal O. Kenapa bukan vokal A? Karena huruf tebal memiliki sifat yang namanya isti'la. Isti'la artinya pangkal lidah terangkat atau pangkal lidah naik. Ya. Oke, nah, pangkal lidah tuh yang ini. Ini ujung lidah, ini tengah lidah, ini pangkal lidah. Pangkal lidah naik. Ya. Yang kayak gini yang cocok dikasih gift singa. Jarang konten-konten ngaji mah dapat giftnya teman-teman. Ya, pangkal lidah naik seperti ini. Ya. Nah, ketika momentum vokal A mau keluar, karena pangkal lidahnya nongkrong di atas, maka keluarnya jadi vokal O. Kalau pangkal lidahnya agak naik, ini sifatnya huruf tipis. Nama sifatnya istifal. Makanya keluarnya tetap dengan vokal A, karena pangkal lidahnya agak naik. Ya. Nah, jadi seperti itu. Kenapa alasannya? Oh iya, huruf tebal itu kenapa vokal O, kenapa berubah menjadi seperti vokal O? Karena dia punya sifat namanya isti'la. Isti'la itu artinya pangkal lidah naik. Nah, hati-hati ya, bunyi vokal O pada huruf tebal itu bukan karena monyongin mulut. Jadi bukan karena monyongin mulut, bukan karena MM, bukan karena maju mulutnya. Contoh begini, so, to, zo. Nah, bukan karena monyongin mulut teman-teman sekalian, tapi karena tadi sifat isti'la tadi. Jadi pangkal lidah naik, mulut kita cukup dibuka saja. So, tuh ya, nggak perlu so, nggak. Mulut kita cukup dibuka, so, karena fathah itu artinya membuka. Buka mulutnya, so, angkat pangkal lidahnya, sehingga bunyinya seperti ini, so, tanpa monyong. So, nggak perlu so, tapi so, dibuka. Ya, jelas ya. Lanjutkan lagi. Nah, gitu ya. Sip. Sisanya huruf short itu sama kayak huruf sin. Kalau huruf sin huruf tipis, kalau sin kan huruf tipis. Sin itu huruf tipis, ketika fathah kan dibaca dengan vokal A karena dia tipis. Nah, short dan sin itu cuma beda tebal tipis saja. Sisanya short dan sin punya sifat mengalir nafas, mengalir suara, dan sofir, berdesis. Oke. So, jadi so, to, so, ada desisnya. So, mulutnya dibuka. Mulutnya dibuka, ya. Oke ya. Kita lanjutkan kembali. Nah, alaihim narum mu'so.
Nah, gitu. Oke. Sip. Jelas ya? Itu huruf shad. Selanjutnya kita lanjutkan ke huruf berikutnya. Di sini kita mendapati ada huruf. Nah, ini menarik juga nih. Ini namanya huruf dal. Ketika dia tidak berharokat, jangan sebut dia da, ya. Nama aslinya biar teman-teman juga tahu nih yang belum tahu, namanya dal. Oke. Nah, huruf dal ini dilafalkan seperti apa? Nah, saya izin bertanya teman-teman. Siapa di antara teman-teman yang masih menganggap bahwasanya huruf dal ini dilafalkan plek ketiplek seperti kita melafalkan huruf D pada abjad alfabet? Ada yang masih menganggap dal itu ya udah lafalkan saja huruf D alfabet. Ternyata mereka juga belum tentu serupa teman-teman sekalian. Ya, gitu. Maka kita kenalan dulu bagaimana cara melafalkan huruf dal hijaiyah, baru disandingkan dengan D keseharian kita atau D alfabet kita, ya. Oke, kita mulai dari huruf dal. Bagaimana cara melafalkan huruf dal? Nih. Jadi, teman-teman sekalian, sekali lagi, huruf dal itu belum tentu sama dengan huruf D alfabet kita. Maka kita kenalan, setiap huruf hijaiyah itu punya yang namanya makhraj. Makhraj itu artinya adalah tempat keluar. Di mana huruf dal ini tempat keluarnya? Nah, kita geser, kita kenalan. Nih, tempat keluar huruf dal itu istilahnya dari yang namanya torful lisan. Lisan artinya lidah. Torof artinya adalah ujung. Maka torful lisan adalah ujung lidah. Diapain ujung lidahnya? Watta'u waddalu watamin huwamin ulyasanaya. Nah, ujung lidahnya kita sentuhkan dengan pangkal gigi seri atas kita. Nah, seperti apa itu Bang? Oke, kita perlihatkan ke teman-teman ya. Nih, ini ilustrasinya. Nanti kita praktekkan bareng-bareng. Kita bayangkan dulu. Huruf dal dilafalkan dari ujung lidah kita yang kita sentuhkan ke pangkal gigi seri atas kita. Ini kan ceritanya gigi seri atas nih. Ya, nah ke sini nih, nah ke bagian gusi tempat tumbuhnya. Lihat ujung lidah kita yang berwarna ungu, inilah titik persentuhannya, bukan ke giginya sekali lagi, tapi ke pangkalnya. Dadi du ade, dadi du ade. Kalau teman-teman masih bingung, kita akan coba contohkan ya dari 3D model yang teman-teman bisa lihat di sini. Ya, nih. Bayangkan ini adalah organ teman-teman sendiri, ya. Nah, huruf dal itu dilafalkan dari mana? Dari ujung lidah kita yang ini. Ya, ini kan ujung lidah kita nih. Nah, ini huruf dal nih, ujung lidah kita. Nah, ini gigi seri atas kita. Nah, nempel ke pangkal di dalamnya. Nah, ini pangkalnya nih. Nah, di sini nempel ke sini ujung lidahnya. Dadi du ade. Ya, sekali lagi ujung lidah kita yang ini, oke. Disentuhkan ke pangkal gigi seri atas kita di sini. Oke. Jelas ya? Paham ya? Kalau masih belum jelas, kita perlihatkan dari buku kita. Ya, kita perlihatkan dari buku kita insya Allah. Nih, huruf dal. Nanti ada di buku saya sendiri. Ini ya, huruf dal. Nih, kita perlihatkan ilustrasi pergerakannya. Kalau teman-teman butuh. Oke, perhatikan baik-baik. Huruf dal. Kita lafalkan seperti apa? Sip, kita zoom sedikit. Abaikan muka saya di sini. Da. Nah, itu ya pergerakannya ya. Nah, kelihatan ujung lidah kita sentuhkan ke pangkal gigi seri atas kita. Dadi du ade. Ini itu tadi ilustrasinya, ini pelafalan aslinya. Da di du ade. Bisa diikuti? Itu huruf dal dilafalkan. Jadi watta'u waddalu watamin huwamin ulyasananya. Ujung lidah kita sentuhkan ke pangkal gigi seri atas kita. Seperti yang tadi teman-teman lihat contoh ilustrasi pelafalannya. 1600 yang nonton, yang share-nya masih 160-an. Berarti yang 160, yang 1600 orang-orang istimewa. Tapi yang nge-share 160 orang di sini, itu orang-orang lebih istimewa lagi. Karena udah mau belajar, dapat pahala buat diri sendiri, tapi disebarluaskan, dapat pahalanya double-double. Nah, spesial, makanya bilang orang-orang spesial. Ya, gitu. Oke, kita lanjutkan, ya. Nah, jadi huruf dal ujung lidahnya disentuhkan ke pangkal gigi seri atas kita. Sekarang pertanyaannya, apakah huruf D alfabet kita dilafalkan ujung lidahnya ke sini? Saya yakin dominan kita melafalkan huruf D alfabet itu bukan begini, tapi begini. Iya enggak? Ujung lidah ke langit-langit aja. Dadu itu ya. Atau misalnya nih di kosakata duduk kita lafalkan kosakata duduk dengan huruf D bunyinya begini.
duduk. Kalau pakai huruf dal, duduk. Bedakan antara duduk, huruf D, dengan dal. Duduk, duduk. Bunyinya beda. Kalau teman-teman enggak. Ya. Jelas ya? Kita lanjutkan kembali. Oke, kita lanjutkan ya. Jadi huruf dal itu belum tentu sama dengan huruf D, ya. Harus kita cek dal itu seperti apa makhrajnya, baru nanti huruf D-nya kita lihat sama nggak. Kalau nggak sama, jangan diserupakan D-nya dengan dal. Maaf, dalnya dengan D. Karena kalau ngaji ada aturan khusus. Kalau pengen bagus bacaannya, kalau pengen bener bacaannya, kalau pengen maksimal bacaannya. Oke, kita lanjutkan kembali teman-teman ya. Nah, sekarang kita hapus dulu yang ini. Dalnya di sini dia berharokat baris atas. Oke, kita ulang lagi ya. Ketika teman-teman mendapati ada huruf hijaiyah yang di atasnya ada baris atas seperti ini namanya adalah harokat fathah. Kita tulis ya, hat fathah. Oke, nah huruf hijaiyah yang berharokat fathah, basicnya dia mesti dibaca dengan vokal A. Oke, maka huruf dal di sini kita baca tidak di, tidak du, tapi da. Ya, nah selanjutnya kalau teman-teman mendapati ada huruf hijaiyah ketika berharokat fathah keluarnya vokal A, maka dia termasuk ke dalam huruf yang karakter fathahnya pada huruf tersebut itu harus tipis. Emang kalau huruf tebal, dia bunyi vokalnya bukan bunyi vokal A. Kalau huruf tebal tuh tadi yang awal nih, huruf shad itu huruf tebal, huruf shad itu huruf tebal. Ketika dia berharokat fathah, dia dibacanya sa atau so. So akan condong pada vokal O kalau huruf tebal. Ya, contohnya tadi sudah kita contohkan di huruf shadnya sebelumnya pas banget. Ya, tapi untuk huruf dal ternyata kalau huruf dal fathahnya vokal A, berarti dia tipis. Maka biasakan kalau ada fathah vokal A, tipiskan dia. Gimana caranya? Kita analogikan dengan cara BMSS. Apa itu BMSS? Buka mulut sambil sedikit senyum. Jadi bukan hanya dibaca da, tapi da. Bukan hanya da, tapi da. Dan semua vokal A pada huruf hijaiyah apapun bacanya begitu. A, ba, ta, sa, ja. Jadi bukan a, ba, ta, sa, ja. Ya. Oke, jadi mu, soda. Yang ini tetap tebal, yang ini tipis. Jangan sampai biasanya kalau ada huruf tipis bersandingan dengan huruf tebal, huruf tipisnya ikut jadi tebal. Contohnya gimana? Alaihim narum mu'soda. Jangan da, tapi mu'soda. Soda. Beda kan antara soda. Jangan soda. Ya. Oke. Kita lanjutkan kembali. Nah, ini saya izin hapus dulu teman-teman sekalian. Sudah ya, huruf dal seperti itu. Nah, nih, ini kita mendapati ada bentuk seperti H, lalu ada titik duanya di atas. Ini nama hurufnya adalah ta marbutoh. Apa? Namanya ta marbutoh. Kita bahas satu-satu ya. Ta marbutoh. Apa bang ta marbutoh itu? Baik, ta marbutoh itu dari segi bentuk, dia bentuknya seperti H besar, tapi ada titik duanya seperti huruf ta. Bentuk lain dari ta marbutoh itu seperti ini. Ya, oke? Nah, ada dua. Nah, bagaimana cara melafalkan ta marbutoh? Oke, ta marbutoh ini spesial. Ketika kita berhenti pada huruf ta marbutoh, ketika baca nih ya, kita berhenti pada huruf ini. Maka dibaca kalau stop pada ta marbutoh, itu dibacanya menjadi H besar sukun. Apapun keadaan harokatnya, mau dhammah tain, mau fathah tain, mau kasroh tain, mau harokat apapun, kalau berhenti pada huruf ta marbutoh, maka dia berubah menjadi H besar dan pasti sukun. Ya. Oke, jadi jangan ada yang bingung lagi. Kalau ta marbutohnya harokatnya apapun, pokoknya mau fathah tegak nggak jadi mad iwad, enggak. Jadi sukun dia, H besar sukun. Oke. Nah, kalau misalnya tidak berhenti, maka dia jadi huruf ta maftuhah. Kalau lanjut, misalnya tidak berhenti nih, nggak berhenti di akhir ayat atau nggak berhenti pada huruf ta marbutoh, maka dia dibaca menjadi ta maftuhah. Ta maftuhah itu tak biasa. Nah, kalau lanjut berarti kita bacanya mu'sodatun, dibaca harokatnya.
dan disesuaikan dengan kondisi keadaan tajwidnya. Tapi kalau berhenti di sini, maka dia dibaca menjadi hak besar. Muqsadah. Tuh, muqsadah gitu. Ya. Karena berhubung ini juga akhir di ayat surah di akhir ayat di surah Al-Balad, maka kita akan berhenti saja di sini. Maka nggak dibaca ta, tapi dibacanya jadi hak besar sukun. Maka ketika kita baca, bukan dibaca begini, alaihim narum muqsadat. Enggak gitu. Tapi alaihim narum muqsadah. Nah, gitu. Jadi hak besar sukun. Berarti yang kita bahas sekarang karena kita stop, kita akan bahas hak besar. Ya, kita akan bahas huruf hak besar karena kita stop. Teman-teman, siapa yang masih menganggap hak besar ini dilafalkan dari dada? Ada? Ada yang masih menganggap, Bang, hak besar itu dilafalkannya karena dia besar dari dada ya? Coba ada? Nah, kita akan coba simak baik-baik. Hak besar itu bukan dilafalkan dari dada, teman-teman sekalian. Lah, terus hak besar dilafalkan seperti apa? Baik, kita kenalan ya. Nih, setiap huruf hijaiyah itu punya yang namanya adalah makhraj. Makhraj artinya adalah tempat keluar. Di mana tempat keluar dari huruf hak besar dilafalkan dari yang namanya aqsal halqi, bukan dari dada. Aqsal halqi itu artinya adalah pangkal tenggorokan atau tenggorokan paling dalam. Yang mana? Yang ini. Ya, tuh. Jadi hak besar dilafalkan bukan dari dada, tapi dari tenggorokan kita, nih yang area berwarna ungu yang paling pangkalnya. Huruf yang keluar dari sini nanti ada dua huruf. Apa saja? Tsumma li aqsal halqi hamzun ha'u. Hak besar dan hamzah. Bedanya apa? Kalau hamzah, ya, kalau hamzah dia pita suaranya tertutup, maka dia hamzah nggak keluar nafas, a i u. Kalau hak besar dia pita suaranya terbuka, maka ada keluar nafas, ha hi hu. Tuh, tapi sama-sama dia dilafalkan makhrajnya dari pangkal tenggorokan. Mana pangkal tenggorokan? Tenggorokan tuh nanti dibagi tiga, teman-teman. Ada tenggorokan paling luar atau ujung tenggorokan, namanya adenal halqi. Ada tengah tenggorokan, itu namanya wastul halqi. Nah, yang ini pangkal tenggorokan, aqsal halqi. Ya. Nah, jadi yang mana tuh ujung tenggorokan tuh yang ini, ya, yang ini ujung tenggorokan, tengah tenggorokan, pangkal tenggorokan. Nah, maka rasakan, ya. Rasakan hak besar itu dilafalkan bukan dari sini. Nanti jadinya berlebihan. Cukup dilafalkan, rasakan dari pangkal tenggorokan kita. Ha hi hu bah. Beres. Ha hi hu bah. Beres. Ya. Oke. Nah, lanjutkan lagi. Jadi pastikan ya dilafalkan tepat dari bagian pangkal tenggorokan kita. Maka di sini hak besarnya bukan dari dada lagi, ingat, tapi dari pangkal tenggorokan. Dan pastikan hak besar itu dia punya dua sifat, ya teman-teman. Yang akan kita highlight adalah sifat hams dan sifat rokhwah. Hams itu artinya dia nafasnya mengalir, rokhwah itu suaranya mengalir. Maka pastikan ketika melafalkan hak besar, terkhusus ketika dia dalam kondisi sukun, nafasnya dan suaranya dua-duanya terasa betul-betul mengalir. Jangan sampai apa? Jangan sampai khofa, jangan sampai samar. Contohnya gini, muqsadah. Mana nafasnya, mana suaranya? Jelaskan. Muqsadah. Nah, ada nafas dan suaranya jelas. Muqsadah. Bukan muqsadah. Mana nafasnya? Mana suaranya? Ya. Gitu, karena tadi sudah kita jelaskan. Tuh, hak besar punya dua sifat ini, pastikan ini mengalir. Khususnya ketika hak besar dalam kondisi sukun. Ya. Oke, sip. Kita lanjutkan kembali. Nah, maka kita lafalkan ya. Bareng-bareng ya. Yuk, 1, 2, 3. Alaihim narum muqsadah. Tuh. Jangan samar ya nafasnya. Lagi.
alaihim narum muqsadah. Bedain biar suaranya enggak dari dada. Gimana Ustadz? Kalau dari dada biasanya berlebihan melafalkan haknya. Ha. Biasa aja. Ha. Hi. Ah. Bukan. Kedengarannya jadi berlebihan nanti. Kalau ha besar dilafalkan kita beranggapan dari dada. Cukup dari pangkal tenggorokan beres. Ya. Oke. Sip. Nah, sekarang kita coba masuk ke surah berikutnya ya. Al-Fajr sudah. Kita coba bahas ke huruf Al-Buruj sudah. Mungkin kita akan coba bahas ke surah. Nah, Al-Infitor boleh nggak? Ini huruf yang menarik nih, surah yang menarik. Ya. Surah Al-Infitor. Ya, ada yang suka surah Al-Infitor, jarang sih, tapi ini struktur kalimatnya nggak biasa. Ini menarik kalau kita bahas. Ya. Kita akan masuk ke ayat satunya, tapi kita baca dulu dari basmalahnya dulu. Ya, siap ya? Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, ayat 1. Idzas samaa'u fatarat. Lagi. Idzas samaa'u fatarat. Sekali lagi. Idzas samaa'u fatarat. Oke. Kita mulai ya. Teman-teman sekalian, dari huruf pertama pada surah Al-Infitor ini, kita akan membahas huruf tentu huruf yang ini karena ini huruf pertamanya ya. Oke, ini namanya huruf apa kira-kira teman-teman sekalian? Ada yang berkenan menjawab di antara 1.700 yang lagi nonton? Ada yang berkenan menjawab nggak? Ada yang mau aktif nggak kira-kira ini huruf apa namanya? Ini namanya, masih ada yang menjawab alif. Oke, berarti kita izin perlu ada penilangan di sini. Tetot, ini bukan alif teman-teman sekalian. Ya, ini bukan alif. Kenapa dia bukan alif? Karena alif itu tidak mungkin memiliki harokat. Ya, mana nih alif? Alif itu tidak mungkin memiliki harokat. Tuh, ini kan ada harokatnya. Contoh alif mana? Nih, contoh alif itu adalah sebelahnya nih. Nih, alif itu dia di atasnya tidak berharokat. Dan bukan hanya tidak berharokat. Alif itu harus diikuti oleh fathah. Tuh. Ya. Nah, oke, alif itu harus diikuti oleh fathah. Contoh lagi mana alif? Nih, ini. Nah, ini alif. Kenapa? Karena dia diikuti oleh fathah. Ini bukan alif. Kenapa? Karena sebelumnya bukan fathah tuh. Ya. Jadi hati-hati, tidak semua yang tegak-tegak begini itu alif. Ya. Nah, kalau misalnya ada bentuk seperti alif, tapi dia ada harokatnya, maka namanya bukan alif, namanya adalah hamzah, teman-teman sekalian. Ya, namanya adalah hamzah. Jadi kalau alif itu tidak bisa menerima harokat, maka alif itu bunyinya bukan a-i-u. Alif itu fungsinya hanya untuk memperpanjang durasi baca dari huruf sebelum alif yang dia berharokat fathah. Contohnya di sini. Nih. Ya, contohnya di sini. Tuh. Ya, oke. Nah, sip. Jadi selama ini teman-teman sekalian, huruf yang sering kita baca a-i-u ketika ngaji, ya, sering kita baca a-i-u ketika ngaji, itu namanya hamzah. A'udzu billahi pada ta'awudz. Itu a'udzunya a-nya itu hamzah. Atau misalnya pada surah Al-Quraish, li ilafi, i-nya itu hamzah. Alhamdulillahi, a-nya itu hamzah. Ya, oke, sip. Nah, maka ini jangan sebut alif, ini namanya hamzah. Ya, karena dia berharokat. Oke. Nah, hamzah di sini dia berharokat baris bawah. Kita kenalan sama harokat baris bawah. Kalau kita mendapati ada huruf hijaiyah di bawahnya ada baris, ini namanya harokat apa? Ini namanya adalah harokat kasroh. Kita tulis harokat kasroh. Huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat kasroh, maka basicnya dia mesti dibaca dengan vokal apa? Dia mesti dibaca dengan vokal i
Maka hamzahnya tetap kita baca menjadi I, tidak A, tidak U. I. Selanjutnya, kalau kita pengen menyempurnakan vokal I pada harokat kasroh, ada caranya enggak atau asal vokal I saja? Kalau kita pengen bahas, itu ada. Ternyata setiap harokat itu, teman-teman sekalian, dia punya yang namanya itmamul harokat. Itmamul harokat itu apa? Itmamul harokat itu adalah, berarti yang disebut alif itu yang gimana? Yang gunanya untuk, saya udah jelaskan tadi. Alif gunanya untuk memperpanjang bacaan. Nggak ada bunyinya. Alif itu cuma menambah durasi baca dari fathah. Vokal A untuk huruf tipis, vokal seperti O untuk huruf tebal. Alif nggak bisa dibaca sendirian. Karena alif berdampingan dengan fathah. Ya. Halo, tadi sudah saya jelaskan. Saya jelaskan lagi, alif tidak mungkin dibaca sendirian. Bunyi alif gimana? Nggak ada bunyinya kalau dibaca sendirian. Ya. Tashil, nanti bahas bacaan-bacaan gharib kita nggak akan bahas dulu di sini ya. Izin. Tashil, imalah, ismam, raum, dan yang lain-lain nggak kita bahas dulu di sini ya. Oke. Nah gitu. Alif fungsinya untuk memperpanjang huruf yang berharokat fathah sebelumnya. Ya, izin lagi, kembali lagi. Jadi kembali ke harokat kasroh lagi. Setiap huruf hijaiyah itu punya yang namanya itmamul harokat. Itmamul harokat ini artinya kesempurnaan harokat. Kesempurnaan harokat ini kita pelajari biar apa? Biar ngaji kita artikulasinya jelas, tidak seperti orang yang sedang bergumam, tidak seperti orang yang sedang kumur-kumur. Ya, oke, sip. Nah, kita lanjutkan. Ya, selanjutnya, itmamul harokat itu kalau nggak kita pelajari, maka bacaan kita akan seperti ini. Ngajinya bakal seperti ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi kurang jelas. Harusnya jelaskan mana fathah, buka mulutnya, mana kasrah, mana dhammah, jelaskan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi bukan bismillahirrahmanirrahim. Ini bagus, tapi kurang jelas. Bukan nggak ada makhrajnya, tapi kalau ngajinya itmamul harokatnya nggak disempurnakan, jadinya kayak bergumam, nggak jelas mana A, mana I, mana U, mana E, mana huruf yang tebal. Gitu teman-teman ya. Nah sekarang kita kembali ke dalam ayat. Maka bagaimana itmamul harokat kasroh ini? Biar vokal ini jelas. Caranya dengan cara wadhun khifadin bin khifadin lil fammi yatimu, dengan cara RRB ATL. Sering kita singkat menjadi RRB ATL. Apa itu RRB ATL? RRB artinya rendahkan rahang bawah, ATL artinya angkat tengah lidah. Ya, gitu. Oke. Kenapa ya Kang kalau imam, bahkan imam Masjidil Haram kayak nggak terlalu dibuka? Karena sudah terbiasa. Bukan nggak dibuka. Bukan nggak dibuka. Ya, gitu. Nah, makanya penting kita nggak bisa hanya menyimak bacaan dari video saja, harus bertalaki. Teman-teman punya guru, ikut langsung bertalaki. Nggak bisa kita hanya melihat video dari sosial media. Bisa, bagus, keren, tapi tetap ngaji itu harus bertalaki. Dan itulah yang nanti dicontohkan oleh guru-guru teman-teman, insya Allah pasti. Ya, gitu. Oke, sip, lanjut. Kita lanjutkan. Huruf hijaiyah apapun ketika dia berharokat kasroh vokal I, bagaimana cara menyempurnakan harokat kasroh dengan cara RRB ATL. Yang pertama kita bahas RRB dulu. RRB itu artinya rendahkan rahang bawah. Nah jadi kalau selama ini kita menganggap huruf berharokat kasroh vokal I-nya itu sempurna kalau dengan cara nyengir, contohnya begini, I. Ternyata sempurnanya harokat kasroh bukan nyengir, tapi rahang bawahnya direndahkan. Bukan ke samping tapi ke bawah. Sli, li, zi, bi, si, ti. Rendahkan rahang bawah, itu yang pertama. Ya, tapi tidak cukup hanya merendahkan rahang bawah. Harus kita angkat tengah lidah kita, teman-teman. Harus ATL. ATL itu artinya angkat bagian tengah lidah kita.
Oke, saya balik lagi ke muka saya. Ketika kita berupaya mengeluarkan, ya, gitu. Ketika kita berupaya mengeluarkan bunyi vokal I pada harokat kasroh kita, ketika momentum vokal I-nya keluar, tengah lidah kita bukan datar seperti ini, tapi tengah lidah kita mengarah ke langit-langit di atasnya. Bukan nempel, tapi mengarah saja, ya. Kalau tengah lidahnya nggak naik, banyak orang melafalkan harokat kasroh itu nggak akan keluar vokal I dengan sempurna. Bahkan kadang-kadang berubah menjadi jadi nggak jelas, jadi bukan I tapi Kita buktikan. Sekarang saya akan mencontohkan melafalkan vokal I, tapi tengah lidahnya nggak diangkat. Izin ya, nih, izin. Lihat ya, izin ya. Sekarang angkat tengah lidahnya. I. Kalau nggak diangkat, nggak akan sempurna vokal I kita. Kenapa ini sering kali saya bahas? Karena banyak orang yang melafalkan harokat kasroh vokal I-nya nggak sempurna. Contohnya pada surah Al-Fatihah ayat pertama atau pada kalimat basmalah. Perhatikan baik-baik. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman dengar ada bunyi vokal I-nya nggak jelas di sana? Bismillahir, harusnya hi, bukan hir. Banyak orang itu mengesampingkan harokat kasroh ketika berjumpa dengan huruf tebal. Contohnya di sini ada hi berjumpa dengan ro. Jadinya bukan bismillahirro, hirro, tapi harusnya bukan herro, tapi hi, hirro. Banyak orang nggak sadar, ya. Contoh, ya, kemarin misalnya saya sempat dengar juga ada yang bacanya seperti ini. Pengen dapetin tebalnya huruf shad pada surah Al-Fatihah ayat ke-6. Ihdinas si. Harusnya begitu. Tapi dibacanya ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzi. Nah, ini harokat apa? Pengen dapat tebal huruf shad tapi mengenyampingkan harokat kasroh. Berarti tandanya tengah lidahnya ketika vokal I nggak naik, nggak bisa. Bisa, tapi nggak sempurna harokat kasrohnya. Harusnya sli. Shadnya tebalnya tetap dapat, kasrohnya tetap dijaga. Siratal ladzina, bukan siratal, bukan se. Ada yang pernah mendengar begitu nggak? Ada yang begitu, teman-teman. Ya, nah harus diperhatikan. Jadi bukan harus jelas vokal I-nya. Dengan cara rendahkan rahang bawah, angkat tengah lidah kita. Gitu ya. Nah, itu beberapa hal yang teman-teman harus perhatikan sehingga vokal I-nya clear. I. Baik, kita lanjutkan kembali ya. Nah, di sini kita mendapati Masya Allah, tabarakallah. Oke, sebentar. Teman-teman. Nah, ini huruf apa berikutnya? Ini namanya adalah huruf dzal. Ketika dia tidak berharokat, pastikan teman-teman tahu nama asli untuk teman-teman sebut huruf ini. Apa? Namanya huruf dzal. Huruf dzal ini dilafalkan ada 4 hal yang teman-teman harus perhatikan ketika melafalkan huruf dzal. Nah, poin 1, poin 2, poin 3 ini adalah kesalahan besar yang banyak orang lakukan ketika baca huruf dzal. Apa itu? Yang pertama, jangan sampai huruf dzal ini tertukar menjadi huruf dal. Ya, biasanya huruf dzal tertukar dengan dal karena apa? Karena masih keliru dari segi pemahaman bentuk hurufnya. Huruf dzal dan dal bentuknya sama, cuman beda di titik. Kalau dadidu itu dal, dia tanpa titik. Kalau zazidu itu dzal pakai titik. Maka jangan sampai dibaca idas sama, tapi idza. Nanti kita contohkan pelafalan yang lebih tepatnya. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan sampai dibaca menjadi huruf zai. Ya, ini pun kesalahan besar. Contoh izas sama, bukan iza. Ya, oke. Dan yang ketiga, jangan sampai dibaca menjadi huruf jim. Ijaz sama. Coba teman-teman jujur, sudah tepat melafalkan huruf dzal atau siapa yang seringkali tertukar? Apakah jadi poin 1, poin 2, atau poin 3?
tertukarnya? Coba saya pengen tahu dulu biar aktif. Nah, siapa ada? Nah, poin 1, poin 2, poin 3 sering ketukarnya. Bacanya poin 1, poin 2. Ada juga ya, poin 2. Poin 3 jarang ya, banyaknya poin 1 atau 2. Baik. Nanti kita bahas ya, seperti apa seharusnya huruf dzal ini dilafalkan. Oke. Nah, selanjutnya, siapa teman-teman yang sempat belajar atau sudah belajar bahwasanya huruf dzal itu dilafalkan ujung lidahnya seperti digigit sedikit? Ayo, boleh komen. Huruf dzal itu ujung lidahnya kayak digigit sedikit, seperti digigit sedikit. Betul atau tidak? Betul. Kalau jawabannya adalah seperti digigit, sepakat kita. Tapi kalau jawabannya digigit betul-betul, maka nanti ini menjadi suatu kesalahan juga. Karena huruf dzal bukan digigit, teman-teman sekalian. Nah, kita bahas. Ingat ya, terkhusus poin 1, poin 2, poin 3 ini kesalahannya besar. Kenapa? Karena kasusnya sudah tertukar huruf. Kalau tertukar huruf, berarti kita sudah merubah struktur kata. Kalau struktur kata berubah, maka makna ayat yang akan tergadaikan. Ya. Kalau dibandingkan dengan huruf dzal nggak perlu kita bandingkan dengan dho. Kenapa? Karena huruf dzal tidak akan tertukar dengan dho. Oke. Biasanya huruf dzal itu nggak akan tertukar dengan dho. Tapi kalau kita bahas huruf dho, kita akan bandingkan dengan huruf dzal. Karena banyak orang melafalkan huruf dho tertukar dengan dzal. Tapi kalau huruf dzal, jarang orang tertukar dengan huruf dho. Ya. Sip. Diikuti, oke? Sip. Maka seperti apa huruf dzal ini dilafalkan? Sip. Kita kenalan sama huruf dzal dulu. Ya. Nah, kita mungkin lihat dari ini aja deh, dari buku saya ya. Nah, huruf dzal, kita cari huruf dzal. Nah, huruf dzal, mana huruf dzal ya? Sebentar ya, teman-teman ya. Nah, huruf dzal. Nih, huruf dzal itu dilafalkan makhrajnya dari mana? Dari keluar dari ujung lidah, disentuhkan dengan ujung gigi sari atas. Ya. Nah, jadi disentuhkan tipis-tipis ujung lidah kita ke ujung gigi sari atas kita. Tipis-tipis. Lihat gigi sari bawahnya tidak perlu mencapit, teman-teman sekalian. Ujung gigi sari atas kita disentuhkan tipis-tipis ke ujung ujung lidah kita disentuhkan tipis-tipis ke ujung gigi sari atas kita. Wadh-dhu wadh-dzalu wasalil ulya min tarafaihima. Beres. Bukan digigit. Kalau digigit kenapa? Nah, kalau digigit, teman-teman sekalian perhatikan, kalau huruf dzal dilafalkan betul-betul digigit, ya, nanti ada sifat rokhoah yang harusnya mengalir suara huruf dzal itu, dia akan berubah menjadi syiddah. Kalau masih belum terbayang, oke, kita coba jelaskan lewat ini ya. Izin ya. Nah, huruf dzal, izin teman-teman, konsentrasi, siapkan pikiran, siapkan tenaga, siapkan hati untuk terus bermohon sama Allah, ya Allah mudahkan kita dalam belajar. Siap. Nih, huruf perhatikan teman-teman sekalian ya. Nah, perhatikan. Nih, ujung lidah kita ya, gitu. Ujung lidah kita nih, ini disentuhkan kemana? Nah, ini kan kita punya gigi sari atas nih, teman-teman. Nih, ini gigi sari atas kita ada 4 gigi sari atas tuh. Ada 1, 2, 3, 4. Nah, gigi sari atas ini ya, ujung lidah kita disentuhkan ke sini. Nah, ujung lidah kita disentuhkan ke sini nih. Nah, ke ujung gigi sari atas kita. Ya, gigi sari bawah yang ini nggak perlu ikut mencapit. Nempel ke lidah bagian bawah nggak apa-apa, tapi bukan untuk dicapit begini. Jadi cukup sentuhkan ujung lidah kita ke ujung gigi sari atas kita. Za, zi, zu, azkurkum. Jadi fokusnya ujung lidah nempel ke ujung gigi sari atas kita. Jangan terlalu ditekan, apalagi digigit. Kalau dia betul-betul ditekan atau digigit bunyinya begini, bukan gak akan ngalir begini suaranya, tapi gini, berhenti suaranya, gak akan ngalir. Makanya banyak orang melafalkan ta'awudz itu begini, a'udzu billah, du billah bukan du tapi zu. Pastikan harus ngalir suaranya. Ya, oke. Nah, nanti di buku kita juga kita siapkan huruf dzal gimana video animasinya. Nah, nanti ada di buku kita ini, misalnya animasi huruf dzal seperti apa. Yuk kita cari tahu, ya.
Nah, izin teman-teman sekalian. Nih huruf dzal dilafalkan seperti ini, ya. Izin. Dza, zi, zu, al, iz, uz, al-za, sip, izi, mantap, uzu. Nah, seperti itu. Sekarang kita contohkan bareng-bareng, ya. Za, zi, zu, al, iz, uz, al-za, izi, uzu. Pastikan ujung lidah disentuhkan ke ujung gigi seri atas kita, tapi tipis-tipis, jangan sampai terlalu kuat apalagi digigit, biar kerasa sifat mengalir suaranya, ya. Oke, itu huruf dzal. Yuk kita praktekkan ke dalam ayat yang tadi kita baca. Nah, langsung dipraktekkan, ya. Nah, berarti dibacanya bukan ida tapi iza, za, ya. Bisa diikuti sampai sini teman-teman sekalian. Yuk kita lanjutkan kembali, ya. Bismillah. Idas, nah dari za langsung masuk teman-teman sekalian, masya Allah, dari za langsung masuk ke, oke, kita cek dulu deh ke sini, teman-teman. Fathahnya sudah kita bahas. Oke, sekarang kita lihat fathahnya di sini berjumpa dengan apa? Berjumpa dengan berjumpa dengan alif, betul nggak? Oke, kita bahas yang basicnya dulu, teman-teman. Kalau ada fathah baris atas berjumpa dengan alif, maka dia dibaca harus berapa harokat? Harusnya dia dibaca dengan kadar panjang 2 harokat, ya. Nama hukum tajwidnya adalah mad tabi'i. Teman-teman juga boleh sebut dengan mad asli, boleh, ya. Nah, jadi kalau ada fathah ketemu alif, harusnya kadar panjangnya 2 harokat. Dibaca dengan ayunan. Contoh, idza, gitu ya. Idza a'udzu billahi minasyaitonir. Nah, itu mad tabi'i itu, 2 harokat kadarnya. Ini juga sama. Kalau ada fathah ketemu alif, basicnya dulu, dia mesti dibaca 2 harokat, mad tabi'i hukum tajwidnya. Idza. Tapi pertanyaannya, apakah di sini dza-nya tetap dibaca 2 harokat? Nah, itu pertanyaannya. Apakah dza di sini tetap dibaca 2 harokat? Apakah dza di sini tetap dibaca 2 harokat? Jawabannya adalah tidak. Dari dza ini langsung masuk ke huruf sinnya. Idzas, kenapa? Karena di sini teman-teman sekalian, teman-teman enggak, di sini kita mendapati ada bentuk seperti alif dan lam yang mereka saling bersandingan, lalu di atasnya ataupun kalau tidak di atasnya, dia di setelahnya itu ada tanda, nah, ada tanda tasydid. Ini namanya alif lam apa? Alif lam syam, alif lam syamsiah. Ah, ya, apa alif lam syamsiah. Sebentar ya, ini kita pindahkan dulu. Nah, di sini ada alif lam syamsiah, kita tulis ya, alif lam syamsiah. Nah, kalau teman-teman mendapati ada mad tabi'i yang bertegur sapa dengan kondisi alif lam syamsiah ataupun alif lam qamariyah, maka mad tabi'inya gagal aktif. Mad tabi'inya tidak ada lagi di sini. Nggak dibaca mad tabi'i, tapi dia cukup dibaca 1 harokat saja. Maka nggak perlu diayunkan dulu. Idzas, nggak perlu. Langsung aja. Idzas sama. Ya. Idzas sama persis. Gitu ya. Jadi langsung masuk. Langsung masuk ke huruf sinnya. Paham? Contohnya sama di sini nih. Sama nih. Lihat, ada fathah berjumpa dengan alif. Ketemu sama alif lam, tapi dia qamariyah karena tandanya sukun, maka bukan dibaca dzanya, nggak dibaca 2 harokat, tapi langsung masuk wa idzal ke tanda sukunnya. Ini contoh kasusnya mad tabi'i berjumpa dengan alif lam qamariyah, bukan qamarudin, hati-hati. Contoh lagi di sini, tuh ada fathah ketemu alif, ya ayyuha, ha di sini nggak dibaca 2 harokat karena berjumpa dengan alif lam qamariyah. Paham ya? Jelas ya? Oke. Sip. Jadi di sini jangan sampai ada yang bilang za-nya dibaca 2 harokat, ya. Oke, kita masuk lagi. Nah, langsung masuk ke huruf yang ada tanda sinnya, ada tanda tasydidnya. Lanjut, teman-teman. Selanjutnya di sini kita mendapati ada huruf sin. Ketika dia tidak berharokat, namanya adalah huruf sin. Kita tulis dulu ya, huruf sin. Oke. Bagaimana cara melafalkan huruf sin? Huruf sin ini dilafalkan plek ketiplek seperti kita melafalkan huruf S pada abjad alfabet.
Teman-teman di sini ada yang belum bisa melafalkan huruf S alfabet nggak? S biasa, es krim. Bisa semua nggak? Teman-teman bisa melafalkan S, es krim. S doger, S bisa? Bisa, ya udah. Itulah huruf sin. Sa, si, su, susu, sapi, susu, sapi, sosis, seger. Nah, gitu ya. Itu sin itu. Ya, semudah itu huruf sin. Oke, sip. Sinnya di sini ya. Oke, dia berharokat baris atas. Maka ingat, setiap ada huruf hijaiyah yang dia berharokat baris atas, bisa jadi dia dibaca dengan vokal A, bisa jadi dia terdengar seperti vokal O. Kalau misalnya keluarnya adalah vokal A, maka dia termasuk ke dalam karakter pelafalan yang tipis. Tapi kalau misalnya keluarnya terdengar condong pada seperti vokal O, maka dia termasuk ke dalam huruf yang tebal. Pertanyaannya, huruf sin di sini berarti huruf tipis atau huruf tebal? Berarti huruf sin di sini termasuk ke dalam huruf tipis atau huruf tebal? Sin itu huruf tipis. Kenapa? Berarti dia vokalnya vokal A, bukan condong pada vokal O. Sa, gitu. Mudah ngaji itu, asalkan mau bertahap, pelan-pelan, dan berproses, berprogres ya. Nah, berarti sinnya dibaca dengan keadaan yang tipis, karena vokalnya vokal A. Nah, bagaimana? Ingat nggak bagaimana caranya agar kita bisa menyempurnakan harokat fathah yang dia kadar pelafalannya tipis? Gimana? Dengan cara BMSS. Dengan cara BMSS. BMSS itu apa? BMSS itu artinya adalah buka mulut, ya, sedikit senyum. Buka mulut, sedikit senyum. Jadi bukan hanya sekedar buka mulut seperti ini, sa, ya, idza sa, tapi sa. Bedakan antara sa dengan sa dengan sa. Beda nggak antara sa dengan sa? Beda. Nah, jadi buka mulut sedikit senyum untuk mendapatkan kadar harokat fathah yang juga dia tipisnya terjaga atau terperhatikan. Idza sama dza, ya, vokal A BMSS. Sa, vokal A BMSS, buka mulut sedikit senyum. Oke, sama. Nah, teman-teman di sini menarik. Di sini menarik teman-teman. Kita kenalan dulu sama hurufnya sedikit, baru kita ke hukum tajwidnya. Teman-teman, di sini kita mendapati ada huruf mim. Ketika dia tidak berharokat, namanya adalah mim. Jangan sampai ada yang menyebutkan ini adalah huruf ma. Tidak ada huruf hijaiyah yang namanya huruf ma. Bagaimana cara melafalkan huruf mim? Cara melafalkan huruf mim adalah plek ketiplek seperti kita melafalkan huruf M pada abjad alfabet. Ya, bagaimana itu? Ya udah, persis dengan cara menyentuhkan bagian bibir atas dan bibir bawah kita saja beres. Ba, mi, mu, am. Tapi hati-hati, jangan sampai ketika teman-teman melafalkan huruf mim, bibirnya terlalu dilipat. Seperti ibu-ibu, emak-emak lagi benerin lipennya, lipstiknya. Mami, mu, nggak perlu begitu. Emang ada yang melafalkan seperti itu? Saya mengatakan seperti itu karena ada contoh kasusnya. Jangan, biasa aja. Ya, lanjut. Mim di sini dia berharokat baris atas, maka dia dibaca basicnya dengan vokal A. Ya, maka mimnya dibaca menjadi ma, tidak mim, tidak mi, tidak mu, tapi ma. Nah, tapi pertanyaannya, ma di sini dibaca berapa harokat kadar panjangnya? Apakah 1 harokat? Apakah 2 harokat? Apakah 4 harokat? Apakah 5 harokat? Apakah 6 harokat? Apakah 100 harokat? Berapa harokat? Nah, mari kita bahas. Kita akan coba kotakin dulu. Kita akan coba kasih pagar dulu biar teman-teman tahu mana sebenarnya yang sedang kita bahas. Sini ya. Nah, kita pagarin dulu. Nah, di sini. Nah, ini bagian yang akan sekarang kita bahas. Idza sama'u. Nah, di sini ada hukum tajwid apa teman-teman sekalian? Sebentar, ini kurang rapi kayaknya. Kita ulang lagi. Ya, izin ya. Oke. Nah, ma di sini ada hukum tajwid apa? Sip. Kita akan bahas. Teman-teman kita lihat dulu. Di sini teman-teman lihat ada fathah. Oke, pada huruf mimnya. Lalu dia berjumpa dengan alif. Oke, teman-teman saya pengen tahu, kalau ada fathah berjumpa dengan alif, berarti ini hukum tajwidnya apa? Hukum tajwidnya adalah mad tabi'i. Kita tulis di atas ya. Kita tulis.
Mad tabi'i. Biar kita runut pelan-pelan satu persatu ya, mad tabi'i. Teman-teman juga boleh sebut dia dengan mad asli. Lalu selanjutnya, mad tabi'i di sini dia berjumpa dengan apa? Nih, kita lihat di sini. Ini ada huruf apa ini? Ini namanya adalah huruf hamzah. Ya, oke, berarti mad tabi'inya bertegur sapa dengan si hamzah. Nah, setelah kita melihat ada mad tabi'i yang bertegur sapa dengan hamzah, mad tabi'i yang berjumpa dengan hamzah, kita cek apakah mad tabi'inya dengan hamzah itu pada satu kesatuan kata yang sama. Oke, katanya di sini ada kata as-sama'u. Kalimat as-sama'u itu satu kosakata yang memang tidak terpisah. Ya, as-sama'u. Ya, kalau nggak salah artinya apa? Langit ya? Betul nggak? As-sama'u. Jadi memang ma dengan u-nya, mad tabi'i dengan hamzahnya tidak terpisah. Jadi memang satu kesatuan kosakata yang sama. Nah, maka apabila kita mendapati ada mad tabi'i dan hamzah pada kosakata yang memang bukan kosakata yang terpisah antara mad tabi'i dengan hamzahnya, maka disebutnya adalah mad wajib muttasil. Ini hukum tajwidnya namanya. Nih, mad wajib muttasil. Nah, mad wajib muttasil. Ini hukum tajwidnya. Ya, mad wajib muttasil itu kalau mad tabi'i dan hamzahnya terdapat dalam satu kosakata atau satu kata atau satu kalimat yang sama. Contoh bang, emang ada yang mad tabi'i dan hamzahnya terpisah? Ada. Kita fokus dulu di mad wajib muttasil. Mad wajib muttasil itu nanti boleh dibaca 4 atau 5. Kalau pada saat waqaf biasanya jadi 6. Tergantung kita mengambil yang mana. Biasanya yang kita pakai itu 4 atau 5. Kalau misalnya 4 harokat, ngambilnya berarti ketika berhenti ambilnya 5 harokat ketika waqaf. Kalau misalnya mad wajib muttasilnya 5 harokat, maka ketika waqaf dia 6 harokat. Ya, nah gitu, oke, jelas ya. Tapi basicnya beginilah. 4 atau 5 mad wajib muttasil itu. Oke. Nah, sekarang selanjutnya, ada nggak mad tabi'i yang berjumpa dengan hamzah tapi pada kalimat yang memang dia terpisah, nggak sama? Ada nggak? Ada. Mana? Kita cari contohnya di sini. Nih, contohnya. Ya ayyuha. Di sini ada fathah tegak. Fathah tegak di sini adalah wakil dari fathah ketemu alif, yaitu mad tabi'i. Berjumpa dengan hamzah. Tuh, berharokat. Mad tabi'i berjumpa dengan hamzah pada kalimat yang terpisah. Ya, satu kata. Ayyuha, satu kata. Berbeda kalimat di sini bukan dari segi bentuk ya. Bukan dilihat dari segi bentuk, bang. Kenapa kok ini terpisah? Kan ya, mad tabi'inya dengan hamzahnya ini nyambung. Ah, bukan gitu konsepnya nyambung itu. Ya, dari penulisan memang nyambung, tapi dari segi pemaknaan mereka kosakata yang berbeda. Ya, jadi ya satu kalimat ada mad tabi'i, hamzah ayyuha satu kalimat. Pertemuan antara ya dengan ayyuha mempertemukan mad tabi'i dengan hamzah tapi pada kalimat yang berbeda. Oke. Nah, ini namanya mad jaiz munfasil. Dibacanya boleh 2, boleh 4, boleh 5. Ya. Ini namanya mad jaiz munfasil. Oke. Nah, yang ini mad wajib muttasil. Ya, dia tersambung. Bang, kalau misalnya kita udah tahu konsepnya bang, tapi itu kalau kita belum ngerti bahasa Arab, gimana cara ngebedain mana yang satu kata dan mana yang terpisah? Caranya kalau belum tahu, lihat dari bentuk hamzahnya. Kalau bentuk hamzahnya hamzah duduk atau hamzah seperti kepala huruf ain, ini adalah mad wajib muttasil. Kalau misalnya hamzahnya bentuknya hamzahnya seperti alif, hamzah tegak, hamzah berdiri, maka ini mad jaiz munfasil. Bisa dilihat lagi dari apa? Lihat lagi dari bentuk alisnya. Kalau alisnya dia ramping, ya, slim begini, itu mad jaiz munfasil. Kalau alisnya lebih tegak, gagah, ya, lebih tebal, itu mad wajib muttasil. Oke. Jelas ya? Paham ya? Nah, kita lanjutkan kembali. Sip. Di sini kita mau ambil berapa harokat? Biasanya saya ambil 5 harokat. Mad wajib muttasilnya berarti kita baca 5 harokat. Idza sama. Nah, maknya jadi 5 harokat maknya. Idza sama'u. Idza sama'u. Idza sama'u. Nah, gitu. Oke. Paham?
Jelas? Insya Allah? Sip ya. Oke, kita baca ya. Sekarang kita akan coba baca dulu full. Habis itu kita akan fokus ke hukum tajwid. Tadi kan hukum tajwidnya baru kita bahas satu ya. Banyaknya huruf. Nanti kita akan coba bahas tapi fokus di hukum tajwid, teman-teman sekalian. Kita baca dulu bareng-bareng, nanti saya contohkan ya. Idza samaa'u fatarat. Lagi. Idza samaa'u fatarat. Boleh nggak wakaf di sini? Kan ada lam alif. Kenapa nggak dilanjutin? Bukan kalam alif itu artinya dia dilarang berhenti. Wakaf mamnu. Kalau lam alifnya terdapat di akhir kalimat, jangan salahkan orang-orang yang berhenti. Ya, oke. Boleh berhenti karena dia di akhir ayat. Kalau lam alifnya di tengah, ya, di tengah kalimat, baru nggak boleh berhenti. Kalau misalnya kita saklek, nggak boleh bang. Mau dia di akhir kalimat, mau dia di tengah di akhir ayat atau di tengah-tengah ayat, harus lam alif, nggak boleh berhenti. Oke, oke kalau gitu, ingat ya nggak boleh berhenti. Kita baca, nggak boleh berhenti ya, sepakat ya? Coba. Idza samaa'u fatarat wa idzal kawakibu tasarat. وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ عَلِمَتْ. Nggak boleh berhenti. Nah, kecuali nafas teman-teman kayak betul kayak jalan tol ya, silahkan. Nah, berhenti boleh. Kalau begitu nggak boleh berhenti, wah kasihan yang nafasnya pendek teman-teman ya. Oke, paham ya? Nah, sip, kita baca bareng-bareng. Saya contohkan dulu sekarang ayatnya, teman-teman lihat di atas. Yuk kita baca. Idza samaa'u fatarat. Idza samaa'u fatarat. Maaf. Idza samaa'u fatarat. Paham ya? Lanjut. Nah, sekarang saya izin untuk fokus di hukum tajwid ya. Kita bahas, nah, di sini ya, ayat ini ya. Kita akan bahas teman-teman sekalian. Nanti ini dipermudah pakai fitur, tapi bukan cuma kita ingin baca fitur, tapi jadi metode bahasan. Fokus ya, kalau ada tanda kode alfabetik unik seperti ini berserta dengan warnanya, berarti kalimat di bawah dengan warna yang sama akan kita bahas. Ini menarik. Jadi per barisnya kita banyak belajar ya. Yuk kita baca dulu. Kalau tadi fokus di huruf, sekarang kita fokus di hukum tajwid. Ya, kita mulai. Kita mulai dari ta'awudz terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ. Saya izin wakaf dulu di sini sebentar karena kita akan membahas bagian ini. Baik, teman-teman perhatikan. Teman-teman, saya izin zoom ya. Ini ada huruf apa? Nih, yang ini. Yang ini nih. Ini huruf apa? Ini namanya huruf ba. Cara melafalkan huruf ba, sentuhkan bibir atas dan bibir bawah. Babi bu ab. Ya. Jangan dilipat bibirnya. Babi bu ab. Enggak ya? Sip. Huruf ba ini kita akan bahas dia dalam kondisi ini apa? Kalau ada tanda petik di atas huruf, itu namanya adalah tanda sukun. Namanya adalah tanda sukun. Nah, huruf ba-nya kita dalam kondisi sukun. Ada salah satu sifat dari huruf ba ketika sukun. Ada yang tahu nama sifatnya apa? Ada yang tahu? Oke, kita masuk ke huruf ba ya. Nah, huruf ba, kita cari huruf ba. Nih di modul kita, di buku saya sendiri. Huruf ba, di manakah engkau? Nih huruf ba. Salah satu sifat dari huruf ba ketika dia dalam kondisi sukun itu punya sifat namanya qalqalah. Qalqalah itu artinya memantul. Ya, nih kita masuk ke huruf ba nih. Kita masuk ke huruf ba sukun. Nih ya, ba sukun ketika memantul itu punya sifat qalqalah. Ketika sukun punya sifat qalqalah. Contoh, nggak kita baca fansab, nggak, tapi
fansab. Pantulkan ba sukunnya. Abwaban. Oke, lagi. Tubla. Jangan sampai tubla. Pantulkan. Ya. Mab'utsuna. Mab'utsuna. Absarihim. Absarihim. Pantulkan. Ya, jadi apa? Tadi huruf ba punya sifat namanya apa? Punya sifat namanya ketika sukun, ya. Itu qalqalah. Qalqalah. Oke? Nah, kembali ke dalam ayat sekarang. Nah, di sini berarti ba-nya dalam kondisi sukun, maka jangan sampai cuma dibaca begini. Izin ya. Jangan cuma dibaca begini. Wa idz yarfa'u Ibrahimu. Enggak, tapi wa idz yarfa'u Ibrahimu. Pastikan dia memantul. Ibrahimu. Karena bukan pada saat berhenti namanya qalqalah sughra. Qalqalah dengan cara yang ringan. Pantulkan dengan cara yang kecil, ringan. Ibrahimu. Bukan juga dibaca Ibro. Nggak, tapi Ibrahimu. Ya, oke. Nah, selanjutnya. Ketika qalqalah ini, teman-teman sekalian, ya, kita kembali lagi ke buku saya ya. Nih, ketika qalqalah ini, ketika ba sukun, ya, jangan sampai kesalahannya yang kedua di sini jelaskan pantulannya tertahan. Contohnya begini. Kita ambil dari sini dulu ya. Perhatikan. Ini aja nih kalimat yang sama nih. Jangan kita baca gini. Ibrahima. Ibrahima. Jangan biarkan ba sukunnya dia memantul tapi dengan pantulan yang tertahan. Ibrahima. Tapi Ibrahima. Ya, nggak dibaca subhan, nggak, tapi subhan. Ringan saja. Ya, contoh. Di sini bukan dibaca wa abqa, tapi wa abqa. Bisa dibedakan? Kenapa bang nggak boleh dibaca terhenti begitu? Wa idz yarfa'u Ibrahimu, kan udah yang penting dipantulkan. Nah, nggak bisa yang penting. Kalau pengen bacaan teman-teman lebih terjaga, kalau teman-teman bacaan pantulannya tertahan seperti itu seolah menambah ada hamzah sukun setelah ba sukunnya. Hah? Jadi kayak ada hamzah sukun? Emang kenapa tiba-tiba ada hamzah sukun? Kenapa tiba-tiba jadi ada hamzah sukun? Oke, kita bahas teman-teman. Nih, perhatikan ya. Huruf hamzah itu punya sifat namanya syiddah. Syiddah artinya tertahan suara. Ya, nah sifat syiddah atau tertahan suara dari huruf hamzah ini akan sangat terasa ketika hamzah dalam kondisi sukun. Maka teman-teman sekalian, huruf-huruf yang bertemu dengan hamzah sukun itu kan akan terhentak, betul nggak? Betul nggak? Nih contoh ya, di sini ada ma berjumpa dengan hamzah sukun, ma-nya nggak akan dibaca jadi gini, makulin, enggak, tapi dia dibaca makulin. Ma-nya terhentik karena berjumpa dengan hamzah sukun yang punya sifat syiddah. Nah, ya, contoh bawahnya. Nggak kita baca nih, wataku, nggak, tapi watakuluna. Allahu Akbar. Gitu teman-teman ya. Oke. Nah teman-teman, buku ini ada yang mau? Nanti buku ini ada ilustrasi gambar makhrajnya, ada ilustrasi video animasi makhrajnya per huruf, ya. Oke. Terus ada kelas intensifnya nanti untuk pembahasan setiap hurufnya, ya. Oke. Nah, nanti tanggal Februari kita buka, ya. Kita buka juga program umroh sambil belajar huruf seperti ini, khususnya di surah Al-Fatihah. Langsung bersama saya. Mau, ya. Siapa tahu ada yang juga berencana berangkat umroh bulan Februari, mumpung kita akan buka pendaftarannya awal pekan depan, ya. 1 bus aja kita berangkat, tapi bareng langsung bersama saya. Yang mau tungguin informasinya di akhir. Dapetin rekaman live kita semuanya free kecuali umroh. Umroh pakai biaya masing-masing. Kecuali kelas intensif. Namanya intensif itu berbayar. Tapi kalau ada yang free-nya, free. Ada yang free-nya. Masuk ke dalam grup, ya, dapetin rekaman live kita, ada kelas gratisnya seminggu sekali insyaallah. Ya, tungguin sampai akhir ya. Kenapa gak diinformasikan sekarang? Karena lagi belajar. Oke? Sip, lanjut. Nah, jadi huruf-huruf yang dia berjumpa dengan hamzah sukun, mana nih? Ya, mana tadi hamzah?
Mana tadi hamzah, ya? Itu akan terhentak, ya. Nah, tapi ketika kita melafalkan qalqalah, jangan sampai mana tadi ayatnya? Nah, jangan sampai menambah hamzah sukun setelah ba sukunnya. Ya, karena nggak ada hamzah di sini. Jadi jangan dibaca Ibrahimu. Cukup kita baca wa idz yarfa'u ibro, bukan ibro. Ya, jelas? Nah, kapan intensifnya Ustadz? Intensifnya dibuka kalau kita sudah launching buku kita tadi. Yuk kita baca bareng-bareng lagi. Ya, praktekkan bacaannya Dipraktekin yuk. Siap ya, fokus di bak sukunnya. Siap. Pelan-pelan bacanya. Ambil nafas. Wa idz yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Qala di sini jeda, ya. Rabbana taqabbal minna. Nah, teman-teman, belajar lagi boleh? Nah, memang Al-Quran ini dikhususkan buat teman-teman yang pengen fokus belajar hukum tajwid, per barisnya banyak bahasannya. Ya, di sini lihat huruf yang berwarna pink. Ini namanya huruf apa? Ini namanya adalah huruf nun. Huruf nun. Nun dilafalkan seperti kita melafalkan huruf N pada abjad alfabet biasa aja. Naninu. Ya, bunda antar nenek beli nano-nano. Nah, itu nun, ya. Gitu. Nun, N sama. Nah, tapi di sini nunnya di atasnya ada tanda seperti burung terbalik. Ini namanya tanda apa? Ini namanya adalah tanda tasydid. Saya izin tulis dulu deh ya. Ya. Bentar. Sebelum ke sana. Ini tadi tuh sampai lupa. Pengen ngejelasin fiturnya. Karena memang sibuknya belajar ininya teorinya. Nih, nah tadi di sini mohon maaf izin balik dulu ke atas. Ini tadi bak sukun namanya qalqalah. Pantulkan. Nah, dimudahkan buat teman-teman ini dengan warna, dengan harokatnya, hukum tajwidnya, cara bacanya. Ya, betul nggak? Kolpan ini qalqalah tuh. Qalqalah, kolpan, pantulkan, 0 harokat, gak perlu dipanjangkan. Nah, itu ya, sampai lupa nih fiturnya. Ya, lanjut. Nah, sekarang nih. Oke, di sini kita mendapati ada nun bertasydid. Ya. Bang, saya nggak ngerti bang, kalau ini lupa nanti kode-kodenya gimana? Tenang. Nanti ada kartu panduan seperti ini. Ada kartu panduannya seperti ini buat teman-teman belajar. Tuh. Simple. Jadi ketika baca lupa, kartu panduannya pegang. Gitu, ya. Lanjut. Nah, ini namanya nun, ini namanya tanda tasydid. Kalau ada tanda burung terbalik di atas seperti ini namanya tanda tasydid. Ada yang bilang tasydid, ada yang bilang sabdu, ada yang bilang musyaddad, silahkan. Ya. Nah, kalau kita mendapati teman-teman sekalian ada huruf nun lalu dia bertasydid, dia punya hukum namanya apa? Dia punya hukum namanya gunnah. Ya, dia punya hukum namanya gunnah. Gunnah itu artinya apa, Bang? Gunnah itu artinya adalah dengung. Nah, maka ketika kita melafalkan nun bertasydid itu harus ada gunnah, ada dengungnya. Nanti dengungnya ditahan 2 harokat. Gunnahnya nanti ditahan 2 harokat. Makanya di sini ditulis ya, gunnah warna pink ini gunnah dengungkan 2 harokat. Gunnah dengungkan 2 harokat. Cara bacanya, Bang, bagaimana kita memastikan apakah nun bertasydid kita itu betul gunnah? Bagaimana cara kita memastikan apakah nun bertasydid kita betul-betul gunnah? Caranya gini. Perhatikan kalimat di atas ini tadi ya. Nah, perhatikan pada kalimat minna. Nah, memastikan apakah nun bertasydidnya dia betul gunnah, caranya bunyi annya di sini kita tahan. Min, tahan dulu. Min yang panjang aja dulu. Min, sudah? Oke, sekarang lafalkan lagi min, tapi ketika dipanjangkan, ketika ditahan annya, kita buka tutup hidung kita. Kalau suaranya tidak berubah sama sekali ketika dibuka tutup hidung kita, maka dia bukan gunnah. Kalau misalnya ketika dibuka tutup hidung suaranya berubah, maka dia gunnah. Tapi kalau misalnya ketika dibuka tutup hidung suaranya berubah dan hilang, maka dia gunnahnya, dengungnya tingkatan paling tinggi. Maka sering juga disebut gunnah, nun bertasydid ini gunnah akmal. Ya, kita buktikan. Ya, siap.
Buka tutup hidung. Ayatnya di atas nih, ayat pendeknya nih. Praktekan. Min nah. Suaranya hilang, berubah atau tidak berubah? Yuk, cek lagi. Min coba ya, cek. Hilang, berarti dia gunnah. Nun bertasydid terbukti dia gunnah, bahkan gunnahnya gunnah tingkatan paling tinggi, disebut dengan gunnah akmal, gunnah yang paling sempurna. Bang, yang gunnah akmal dan gunnah ini ada, apakah hanya nun bertasydid saja? Tidak, ada satu huruf lagi. Apa satu huruf lagi? Mim bertasydid. Mim bertasydid juga sama dia gunnah akmal. Ya. Oke. Nah, jangan lupa ketika an-nya ditahan, an-nya dilafalkan, ditahan dulu dengungannya. 2 harokat. Minna, baru masuk ke vokal a-nya. An-nya ditahan dulu 2 harokat. Minna. Nah-nya nanti 2 harokat lagi karena fathah ketemu alif. Minna. Tuh diayunkan ketika an-nya ditahan 2 harokat lambat, ketika vokal a ketemu alifnya dibaca 2 harokat ayun. Minna. Dah. Paham? Jelas? Sip, ya. Nah, betul nggak 2 GHDE ini gunnah dengungkan 2 harokat? Cek dulu, bisi salah. Gunnah dengungkan 2 harokat. Minna. Ya. Sip. Yuk, kita baca bareng-bareng. Ya, sisanya ini praktekan. Ini kita agak percepat ya. Kita langsung saja karena waktunya sudah siang, ya. Teman-teman yang mau masuk ke grup tahan. Sebentar lagi dapetin rekaman live kita. Teman-teman ada yang mau umroh bareng bersama saya bulan Februari? Siapa tahu ada yang sudah berencana, sudah mempersiapkan segala halnya, belajar seperti ini, langsung dengan saya, pakai buku saya juga nanti insya Allah, dan fokus terhadap pelafalan huruf Al-Fatihah, bacaan Al-Fatihah. Ya, tanggal 8 Februari. Kalau ada yang mau nanti masuk ke grup umrohnya. Sebelum puasa. Sudah ada 100 orang yang sedang menunggu informasi umroh. Yang mau dapetin informasi umroh detailnya boleh komen mau umroh. Kalau pengen masuk grup boleh komen mau join, silakan. Yang mau masuk grup umroh bareng boleh komen mau umroh. Kalau pengen masuk grup Majelis Bedah Tajwid, sudah ada 15.000 member, boleh komen mau join. Bukunya nggak ada digitalnya, ya. Oke, yuk kita baca bareng-bareng sedikit lagi, ya. Bismillah. Innaka antas sami'ul alim. Oke, kita tutup dulu. Shadaqallahul azim.